Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita terkait peraturan perundang-undangan utama di bidang kesehatan. Sebelum ke peraturan utama di bidang kesehatan, maka kita harus mengetahui dulu tentang background atau latar belakang kenapa harus ada pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hal ini, pada materi ini kita akan diskusi tentang lembaga negara pembentuk perundang-undangan. Nah, jika teman-teman mengingat kembali pada pelajaran SMA ataupun SMP yang berkaitan dengan trias politika atau pembagian kekuasaan negara, gitu ya. Ini ada teori Montesquieu, itu menjelaskan bahwa kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, itu ada kekuasaan legislatif, di mana kewenangannya adalah membentuk peraturan. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Tugas utama atau wewenang utamanya adalah melaksanakan aturan yang telah dibuat. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawabnya adalah mengawasi dan mengadili apabila terjadi penyimpangan dari pelaksanaan aturan tersebut. Nah, untuk kekuasaan legislatif, seperti yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada yang namanya lembaga legislatif atau lembaga pembentuk peraturan perundangan, yaitu dalam hal ini adalah DPR. Sedangkan lembaga eksekutif atau yang dimana di sini memiliki kekuasaan eksekutif itu adalah presiden beserta dengan para menteri dan jajarannya. Sedangkan kekuasaan yudikatif itu ada 2, MA dan MK. Itu lembaganya ada 2, ada MA dan MK. MA itu kewenangannya adalah sebagai memutus perkara dalam hal ada pertentangan ataupun penyimpangan dari pelaksanaan negara, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang di dalam menguji materi atau menguji sebuah peraturan yang telah dibentuk oleh negara. Gitu ya. Jadi di dalam teori Montesquieu ini ada 3 kekuasaan negara, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain teori Montesquieu ini, sebelumnya Indonesia pernah menganut teorinya John Locke. Sama, gitu. John Locke juga membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian, ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Gitu ya. Ada federatif. Jadi perbedaannya di situ. Nah, kenapa sih harus ada lembaga negara tersebut? Nah, lembaga negara tersebut tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi pemerintahan atau penyelenggaraan fungsi negara. Jadi fungsi negara itu banyak, fungsi pemerintahan itu juga banyak, diatur di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekarang sudah memasuki amandemen keempat. Nah, lembaga-lembaga negara tersebut yang tadi ada 3 kekuasaan, gitu ya, harus bekerja sama sehingga membentuk suatu kesatuan yang dimana lembaga tersebut merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis. Fungsi negara ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan ideologis juga ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kita akan membahas terkait kewenangan dari DPR. Di pasal 20 ayat 1 disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi di dalam
Hal ini sesuai dengan trias politika yang dikeluarkan oleh Montesquieu. Kekuasaan pembentukan undang-undang itu ada di DPR. Ya, undang-undang itu ada di DPR. Sekali lagi, undang-undang pembentukannya ada di DPR. Tetapi pada praktiknya untuk mengajukan undang-undang itu bisa dari dua sisi. Pertama dari sisi DPR, yang kedua dari sisi pemerintah. Dalam hal ini adalah presiden dan ataupun menteri. Jadi nanti menteri bersama dengan presiden mengajukan rancangan undang-undang ke DPR. Nah, tetapi tetap pada kewenangannya DPR di sini menetapkan, menetapkan, kemudian menyetujui bahwa rancangan undang-undang tersebut bisa diundangkan, Nah, lebih lanjut, ini ada di pembagian ini, ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mulai dari pasal 20 ayat 1, 21, 22. Nah, flashback ke ke pasal sebelumnya. Kalau tadi kita berbicara terkait kekuasaan legislatif, kita akan berbicara kekuasaan eksekutif. Di dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa presiden berhak, jadi ditegaskan bahwa presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden berhak di sini. Jadi dalam hal ini undang-undang itu tidak dibentuk oleh presiden. Presiden hanya mengajukan RUU, rancangan. Nah, sehingga nanti apakah rancangan ini bisa diterima, diundangkan ataupun ditolak itu berdasarkan kesepakatan DPR. Nah, sehingga akan dari sini akan timbul pertanyaan, sebenarnya presiden itu legislatif atau hanya eksekutif yang menjalankan aturan saja, Jadi ada gray area di situ. Jika sesuai dengan trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang sampai saat ini Indonesia menganut teori Montesquieu yang sebelumnya menganut teori John Locke, Sekarang Indonesia menganutnya teori Montesquieu, ada trias politika tersebut. Kenapa kekuasaan eksekutif itu bisa beririsan dengan kekuasaan legislatif, Nah, ini yang menjadi pertanyaan menarik. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka teman-teman harus mengetahui bahwa di dalam sebuah negara, tentunya ada intensi, ada niatan, ada faktor pendorong, Faktor pendorong kenapa bisa terjadi hal demikian. Bisa terjadi hal demikian. Yang awalnya sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada sebelum amandemen, kekuasaan pembentukan peraturan perundangan itu hanya ada di DPR. Sedangkan presiden itu hanya menerbitkan peraturan perundang-undangan yang bukan undang-undang. Bisa itu peraturan presiden, bisa itu peraturan pemerintah, Nah, sehingga di sini menarik, Ada apa ini? Tentunya dalam hal ini kita juga harus mengingat bahwa yang namanya politik itu tidak membagi kekuasaan menjadi legislatif dan yudikatif. Jika dalam suatu negara kekuasaan politik itu dikuasai oleh satu partai politik, maka tentunya di dalam kekuasaan legislatif itu akan lebih banyak
lebih condong penyelenggara negara berdasarkan satu partai politik tersebut. Hal ini lumrah, hal ini lumrah. Kenapa? Jangankan Indonesia yang multi partai, Amerika pun demikian, Inggris pun demikian. Ada Republik, ada Demokrat, Ada Republik, ada Demokrat. Jadi partai tersebut saling berseberangan pada suatu hal tertentu, atau kadang mereka bisa bersepakat pada hal tertentu. Tapi biasanya secara ideologi politik mereka akan berseberangan. Bagaimana cara mengurus sebuah negara, bagaimana mereka cara memandang sebuah persoalan, bagaimana mereka menyelesaikan persoalan tersebut, itu pasti akan berbeda. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat implementasinya di Indonesia dengan sistem multi partai ini, maka akan ada dua kubu. Maka akan ada dua kubu, yang dimana kubu oposisi, dan kubu koalisi, Biasanya kubu oposisi itu akan lebih sedikit dibandingkan kubu koalisi, biasanya. Kenapa? Karena di dalam politik pasti akan terjadi yang namanya transaksi politik. Bisa itu transaksinya yang sifatnya transaksi yang positif atau yang bisa negatif, tergantung dari partai politik itu sendiri. Nah, jadi di sini teman-teman jangan bingung bahwa sebenarnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah diatur kekuasaan negara dan lembaga negara itu apa saja, tetapi tetap karena MPR memiliki kewenangan di dalam mengubah Undang-Undang Dasar dan organ penyusun MPR adalah DPR, DPD, maka ketika banyak partai politik yang masuk di dalamnya dan memiliki intensi atau atensi atau niatan atau tujuan yang dimana mereka ingin mengutamakan kepentingan politik mereka, maka mereka bisa saja untuk mengajukan amandemen terhadap dasar negara, sehingga dasar negara bisa berubah-ubah. Nah, itulah kelemahan dari sistem multipartai atau sistem politik yang ada saat ini, Jadi politik yang sekarang bukan politik di dalam pengelolaan negara, tetapi politik di dalam mengatur ataupun mengelola sebagian besar resources atau sumber daya yang dimiliki negara sehingga bisa menguntungkan partai politiknya. Jarang ketika ada partai politik yang memang benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat. Itu jarang. Kenapa? Karena ketika ada partai itu dibentuk karena apa? Karena ada tujuannya apa? Selain untuk mendapatkan kekuasaan, partai tersebut digunakan sebagai cari panggung, cari panggung kayak seperti artis gitulah. Nah, oleh karena itu mungkin bisa dilihat backgroundnya, background dari PowerPoint. If you repeat a lie often enough, it becomes politics. Jadi politics itu sebenarnya banyak bohongnya dibandingkan jujurnya. Jadi jangan heran. Nah, sebagai pembahasan lebih lanjut, maka saya serahkan kepada teman-teman untuk mencari informasi lebih lanjut secara detail,
Jadi informasinya jangan dari saya terus gitu ya. Jadi teman-teman saya harapkan untuk berpartisipasi aktif di dalam memahami teori ataupun bahasan-bahasan yang ada di dalam mata kuliah ini gitu ya. Sehingga ada tugas nantinya. Pertama, tugas 1, jelaskan tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada 5 tahapan gitu ya, mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan. Nah, kemudian dijelaskan juga keterlibatan lembaga negara. Jadi misalkan gini, di dalam perencanaan ada keterlibatan DPR. DPR itu ngapain? Kemudian presiden itu ngapain? Atau pemerintah itu ngapain? Apa tugasnya, apa kewenangannya gitu ya. Sampai dengan pengundangan. DPR ngapain, presiden ngapain, MA ngapain, MK ngapain, misalkan seperti itu. Nah, kemudian tugas yang kedua, jelaskan wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang RI tahun 1945. Nah, di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah jelas apa saja tugas dan wewenang dari lembaga negara. Gitu ya. Nah, nanti presentasikan. Kemudian yang tugas ketiga, jelaskan teori Rothschild gitu ya. Ini karangan Ann Sedman, Robert B. Sedman, dan Nalin Abeseker. Nah, ini juga presentasikan. Kenapa harus ada teori Rothschild? Teori Rothschild ini dia mengkaji bahwa di dalam sebuah negara gitu ya, ada 2 faktor yang dimana faktor tersebut bisa menggiring ya, negara ini mau ke arah mana. Apakah ada faktor objektif, apakah ada faktor subjektif, mana yang lebih berat gitu. Jika banyak faktor subjektif berarti arahnya akan kemana gitu ya. Kalau objektif, lebih berat faktor objektif itu apa saja di Rothschild ini, nah itu akan terjadi apa saja gitu ya. Nah, tugas 1, 2, dan 3 ini silahkan dibagi gitu ya per kelompok. Jadi satu kelompok itu hanya dapat 1 tugas gitu ya, 1 tugas. Jadi di sini ada 3 tugas. Jika kelompoknya terlalu banyak, maka 1 tugas itu bisa dikerjakan oleh 2 kelompok gitu ya. Contoh misalkan untuk kelas reguler itu bisa 3 kelompok saja. Kalau untuk kelas ekstensi jadi 6 kelompok. Ya, jadi 6 kelompok. Silahkan dibuat kelompoknya, kemudian dibuat PowerPoint-nya. Pekan depan kita akan presentasi. Gitu ya, untuk masing-masing kelompok. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.